Ungkapan obsession beats talent memiliki makna bahwa obsesi yang mendalam dan fokus intens dalam suatu bidang akan melampaui bakat alami yang tidak diasah secara serius. Dalam konteks kepribadian INTJ, ungkapan ini menjadi lebih relevan karena karakteristik khas mereka yang melibatkan pemikiran strategis, fokus jangka panjang, dan dedikasi tanpa kompromi. INTJ bukan hanya sekadar orang berbakat, tetapi mereka adalah arsitek kehidupan mereka sendiri, yang memahami bahwa kemampuan bawaan tanpa disiplin tidak ada artinya. Mari kita telaah bagaimana obsesi mereka dapat mengalahkan bakat alami dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau begitu, simak selengkapnya. Tipe kepribadian INTJ bukan sekedar orang yang gigih atau pekerja keras. Mereka adalah arsitek dari obsesi mereka sendiri. Individu ini akan membangun sistem yang dirancang untuk memastikan pencapaian jangka panjang yang nyata. Tidak seperti orang yang hanya mengandalkan bakat alami tanpa disiplin, INTJ memiliki pendekatan yang jauh lebih terstruktur, strategis, dan sistematis dalam mengembangkan dirinya. Mereka tidak puas hanya sekedar menjadi bagus, mereka ingin menguasai sepenuhnya. Ini adalah perbedaan utama antara obsesi terstruktur INTJ dengan minat biasa. Cara INTJ mempertahankan fokus jangka panjang adalah dengan berorientasi pada hasil akhir. Mereka tidak hanya berusaha untuk meningkatkan keterampilan sedikit demi sedikit, tetapi menyusun strategi untuk mencapai level tertinggi. Individu ini tidak mudah terdistraksi. Jika sesuatu tidak relevan dengan tujuan utamanya, mereka akan mengabaikannya. Mereka terbiasa memecah tujuan besar menjadi sistem yang dapat dieksekusi. Individu ini akan mengerahkan dedikasi total dan obsesi sebagai bahan bakarnya. INTJ yang benar-benar tertarik pada sesuatu tidak melakukannya setengah-setengah. Mereka akan mencurahkan waktu, energi, dan sumber daya yang dimiliki secara ekstrim untuk menguasainya. Mereka rela mengorbankan kenyamanan demi tujuan jangka panjang, tidur larut malam untuk belajar, mengurangi hiburan yang tidak relevan, tetap bekerja meskipun lelah, mengabaikan kritik yang tidak konstruktif, membangun strategi yang memungkinkan kemajuan konstan, belajar lebih banyak, lebih efisien, bekerja keras, bekerja cerdas, semuanya dilakukan agar dapat melampaui orang lain. Mereka tidak menunggu diajari, sistem belajar mereka mandiri. Tipe kepribadian ini memahami bahwa sumber daya terbaik adalah otak mereka sendiri, sehingga mereka tidak menunggu orang lain untuk mengajarinya. Mereka akan mencari, menganalisis, dan menguasai sendiri informasi yang dibutuhkannya. Cara INTJ mengoptimalkan sistem belajar mandirinya adalah dengan tidak hanya menerima informasi mentah, tetapi juga membongkar dan merekonstruksinya. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan sistematis, tidak puas dengan jawaban sederhana, serta membangun arsip pengetahuan pribadi. Banyak INTJ memiliki kebiasaan mencatat atau membuat database informasi yang mereka pelajari untuk referensi jangka panjangnya. Mereka tidak hanya menerima pengetahuan, melainkan mengolahnya, membangun sistem berpikir baru, dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Tipe kepribadian ini memiliki ketahanan mental yang tinggi dan tidak bergantung pada validasi sosial. INTJ memiliki orientasi tujuan yang kuat, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh kritik atau tekanan sosial. Mereka tidak mencari validasi dari orang lain. Mereka hanya peduli pada efektivitas strategi mereka dalam mencapai tujuan. Cara INTJ mengembangkan ketahanan mental yang tinggi adalah dengan memiliki fokus laser pada tujuan. Selama mereka yakin dengan rencananya, mereka tidak akan goyah hanya karena opini orang lain. Individu ini melihat kegagalan sebagai data, bukan sebagai pukulan emosional. Jadi, jika sesuatu tidak berhasil, mereka akan menganalisisnya dan melakukan penyesuaian pendekatan, bukannya menyerah. INTJ akan membangun sistem berpikir berbasis logika dan data, memvalidasi ide mereka sendiri dengan eksperimen dan pembuktian, bukan dengan mencari persetujuan dari orang lain. Obsesi merupakan kekuatan pendorong bagi INTJ. Individu yang berbakat mungkin bisa mencapai level tinggi dengan usaha minimalnya, tetapi tanpa strategi dan disiplin,
mereka tetap akan berpotensi mengalami stagnan. Sementara itu, INTJ yang memiliki obsesi dan sistem yang solid akan terus berkembang hingga akhirnya melampaui orang yang hanya mengandalkan bakatnya saja. Inilah sebabnya mengapa INTJ adalah arsitek obsesi yang terstruktur. Mereka tidak hanya bermimpi untuk sukses, tetapi benar-benar membangun jalannya dengan rencana yang matang, disiplin yang kuat, dan ketahanan mental yang luar biasa. Dalam pemahaman INTJ yang ini, bakat itu terbatas, sedangkan obsesi itu tak terbatas. Bakat itu hanya alat yang mempercepat individu dalam menguasai sesuatu, tetapi tidak semua orang berbakat dalam mengasah dan memanfaatkannya. Sementara INTJ dengan obsesinya yang tinggi, ia akan terus belajar, berkembang, dan mencari cara untuk melampaui batasan diri mereka sendiri. INTJ tidak hanya puas dengan cukup bagus, mereka ingin mencapai puncak yang tidak bisa dicapai orang lain. Obsesi itu memicu ketahanan jangka panjang. Seseorang yang berbakat bisa saja mengalami stagnasi jika kehilangan motivasi. Namun mereka yang obsesif terhadap suatu bidang akan terus bergerak maju, bahkan dalam kondisi tersulit sekalipun. INTJ melihat proses sebagai bagian yang tidak terhindarkan dalam mencapai hasil. Mereka memahami bahwa kesulitan dan kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju keunggulan. Obsesi juga memungkinkan adaptasi dan inovasi, di mana bakat alami terkadang statis, sedangkan obsesi memungkinkan seseorang untuk terus beradaptasi dengan perubahan. INTJ tidak hanya belajar apa yang sudah ada, tetapi mereka mencari pola, mengidentifikasi kelemahan, dan merancang strategi yang baru. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk berkembang dan beradaptasi jauh lebih berharga daripada sekadar bakat bawaan saja. Bagaimana obsesi INTJ bekerja dalam kehidupan nyata? Manifestasi obsesi INTJ terhadap pengetahuan dan keahlian. Mereka akan menggali lebih dalam, mencari teori, metode, dan prinsip mendasar yang membentuk suatu bidang. Obsesi mereka terhadap efisiensi dan sistem relatif tinggi. INTJ tidak suka membuang waktu dengan metode yang tidak efektif. Mereka akan menganalisis, memodifikasi, dan menciptakan sistem yang lebih efisien. Dalam kehidupan pribadi, mereka bisa menjadi minimalis strategis, menghilangkan gangguan yang tidak relevan, dan hanya fokus pada hal-hal yang benar-benar penting saja bagi dirinya. INTJ obsesi terhadap tujuan dan keunggulan. Mereka tidak hanya ingin mencapai tujuan, tetapi mereka ingin mencapai cara terbaik dan paling optimal dalam mencapainya. Mereka tidak puas dengan pencapaian biasa, ia ingin dominan dalam bidangnya. Jika seorang INTJ ingin menjadi ahli dalam suatu bidang, mereka tidak hanya ingin dipandang sebagai seorang ahli saja, tetapi ingin menjadi otoritas tertinggi yang bahkan para ahli lain datang kepada mereka untuk meminta sarannya. Meskipun obsesi INTJ memberikan mereka keunggulan, ada beberapa tantangan yang akan mereka hadapi. Beberapa di antaranya ialah perfeksionisme berlebihan. Individu ini terkadang terjebak dalam analisis yang terlalu mendalam, sehingga sulit untuk mengambil tindakan. Tantangan lainnya adalah kelelahan mental, di mana obsesi yang terlalu intens bisa menyebabkan burnout bagi dirinya. Mereka juga bisa kesulitan dalam berinteraksi sosial. Tipe kepribadian ini sering merasa sulit berhubungan dengan orang lain yang tidak memiliki standar kerja atau pemikiran yang dirasanya tidak selevel dengan dirinya. Banyak orang memiliki bakat alami, tetapi tidak semua orang mampu mengubah bakat itu menjadi keunggulan yang nyata. Disinilah obsesi yang terstruktur dari seorang INTJ menjadi faktor pembeda yang menentukan siapa yang benar-benar unggul dalam jangka panjang. Perbedaan kunci antara INTJ obsession dan bakat tanpa disiplin adalah orientasi jangka panjang dan ketergantungan pada kemampuan instan. Seseorang yang berbakat seringkali terbiasa dengan hasil cepat. Mereka mungkin belajar sesuatu lebih mudah dibandingkan orang lain, tetapi karena terlalu nyaman dengan kemudahan ini, mereka seringkali tidak membangun strategi jangka panjang. Akibatnya, perkembangan mereka bisa berhenti begitu saja ketika mencapai batas tertentu. Sebaliknya,
INTJ memiliki mentalitas investasi jangka panjang. Mereka sadar bahwa kesuksesan tidak hanya bergantung pada bakat awal, tetapi juga pada sistem yang memungkinkan mereka terus berkembang. Tidak puas dengan pencapaian biasa, INTJ selalu mencari cara untuk mengoptimalkan, menyusun ulang strategi, dan meningkatkan keahlian mereka dari waktu ke waktu. Lalu sistematis versus tidak terencana. INTJ tidak hanya sekadar bekerja keras, mereka bekerja dengan cara yang paling efisien. Mereka merancang pendekatan yang memastikan setiap langkah mereka mengarah pada pencapaian yang lebih tinggi. Obsesi mereka bukan sekadar dorongan emosional sementara, tetapi disertai dengan sistem yang jelas. Mulai dari cara belajar, cara menguasai informasi, hingga cara mereka mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Di sisi lain, orang berbakat seringkali tidak memiliki struktur yang jelas. Karena mereka merasa mampu, mereka cenderung mengandalkan kekuatan spontanitas tanpa perencanaan matang. Namun tanpa struktur, perkembangan mereka seringkali tidak konsisten dan mudah terhenti ketika mereka menghadapi tantangan yang lebih besar dari yang biasa mereka hadapi. Banyak orang berbakat yang tidak terbiasa dengan kegagalan karena mereka sering sukses dengan usaha yang relatif minim. Namun ketika mereka menghadapi tantangan yang benar-benar sulit, mereka mudah menyerah, bahkan merasa frustasi. Mereka tidak terbiasa menghadapi situasi di mana dirinya harus bekerja keras secara terus-menerus tanpa hasil instan. Sedangkan INTJ, ia melihat tantangan sebagai bagian dari proses yang sudah mereka antisipasi sebelumnya. Mereka memahami bahwa kemunduran bukan akhir dari segalanya, melainkan data yang harus dianalisis untuk meningkatkan strategi. Oleh karena itu, mereka memiliki daya tahan mental yang jauh lebih kuat, tidak mudah menyerah, dan selalu mencari cara untuk mengatasi hambatan dengan pendekatan yang lebih cerdas. Perbedaan lainnya ialah ketidakbergantungan pada validasi orang lain. Orang berbakat seringkali menerima banyak pujian sejak dini. Hal ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka mendapatkan motivasi dari apresiasi orang lain, tetapi di sisi lain, mereka bisa menjadi terlalu bergantung pada validasi eksternal. Jika suatu saat mereka tidak lagi mendapatkan pujian, semangat mereka bisa meredup, dan mereka mungkin kehilangan motivasi untuk terus berkembang. INTJ sebaliknya, makhluk yang satu ini tidak peduli dengan validasi sosial. Mereka tidak mencari pengakuan untuk mempertahankan motivasi mereka, karena mereka sudah memiliki sistem internal yang mendorong mereka untuk terus maju. Selama strategi mereka efektif dan membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka, entitas ini tidak peduli apakah orang lain menghargai usaha mereka atau tidak. Lalu perbedaan lainnya ialah adaptasi berbasis data versus stagnasi dalam kenyamanan. Orang berbakat seringkali merasa nyaman dengan metode yang sudah mereka kuasai. Karena mereka tahu mereka lebih unggul dibandingkan kebanyakan orang, mereka cenderung tidak terlalu mencari cara untuk memperbaiki diri. Akibatnya mereka sering stagnan, tidak pernah benar-benar mencapai puncak potensinya. Sementara INTJ justru terobsesi dengan perbaikan berkelanjutan. Mereka tidak hanya puas dengan metode yang mereka gunakan saat ini, tetapi selalu mencari pendekatan yang lebih efisien, lebih optimal, dan lebih efektif. Jika mereka melihat cara baru yang lebih baik, mereka tidak ragu untuk menyesuaikan strateginya berlandaskan analisis data dan eksperimen nyata. Obsesi INTJ adalah senjata yang mengalahkan bakat alami. Bakat tanpa disiplin merupakan potensi yang tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Ketika orang berbakat bisa saja unggul dalam jangka pendek, INTJ memastikan keunggulan mereka bersifat jangka panjang dengan pendekatan yang sistematis, ketahanan mental, dan kemampuan adaptasi yang terus dikembangkan. Inilah sebabnya mengapa obsesi yang terstruktur lebih kuat daripada bakat tanpa disiplin. INTJ bukan hanya memiliki dorongan untuk mencapai sesuatu. Mereka memiliki sistem, strategi, dan mentalitas yang memungkinkan dirinya benar-benar dapat mencapainya. Agar sebuah obsesi bisa benar-benar efektif dan produktif, INTJ biasanya menerapkan metode reverse engineering, strategic hyperfocus, hingga menyusun blueprint kemajuannya.
Menggunakan metode reverse engineering, INTJ tidak hanya belajar dari nol, tetapi membongkar suatu sistem hingga ke dasarnya, memahami prinsip-prinsipnya, lalu membangunnya kembali dengan cara yang lebih efisien. Sementara, ketika mereka menerapkan strategic hyperfocus, INTJ akan memetakan tujuan akhir, menentukan pencapaian yang ingin mereka kuasai, membagi ke dalam subkompetensi, menganalisis aspek-aspek kecil yang perlu dikuasai, melatih keterampilan secara berulang, fokus pada perbaikan konstan dengan metode trial and error yang sistematis, hingga membuat roadmap atau blueprint yang merinci. Meskipun obsesi mereka memberikan banyak keuntungan dalam pencapaian, ada juga konsekuensi sosial dan psikologis yang perlu dipertimbangkan. Individu ini berpotensi akan mengalami isolasi sosial. Karena mereka sangat fokus pada pencapaian dan pemahaman yang mendalam, INTJ seringkali tidak tertarik dengan interaksi sosial yang dangkal. Ini bisa menyebabkan kurangnya keterampilan sosial dalam situasi informal. Dianggap terlalu serius atau terlalu kaku oleh orang lain, hingga sulit menemukan orang yang sefrekuensi dengan dirinya. INTJ yang sadar akan hal ini biasanya akan melatih keterampilan sosialnya sebagai bagian dari strategi mereka, bukan karena mereka benar-benar membutuhkannya secara emosional. Tipe kepribadian ini memiliki kecenderungan pada perfeksionisme yang berlebihan. Obsesi terhadap keunggulan bisa membuat INTJ tidak puas dengan hasil yang belum sempurna. Terlalu banyak waktu dalam analisis dan perencanaan hingga menunda eksekusinya. Frustrasi jika kemajuan tidak sesuai dengan ekspektasi tinggi yang mereka miliki. INTJ yang sudah matang biasanya akan menerapkan Pareto Principle, di mana mereka akan fokus pada aspek yang memberi dampak terbesar terlebih dahulu, tanpa terjebak dalam detail yang tidak terlalu signifikan. Kecenderungan melihat orang lain sebagai variabel strategis juga merupakan bagian dari dampak yang sangat mungkin akan mereka rasakan. Karena INTJ sering berpikir dalam pola sebab akibat dan sistem, membuat mereka cenderung melihat hubungan sosial secara lebih strategis daripada emosional. Dampaknya mereka bisa sulit memahami dinamika sosial yang lebih spontan atau berbasis emosi, cenderung lebih memilih hubungan yang saling menguntungkan secara intelektual atau strategis, hingga bisa terkesan dingin atau manipulatif, padahal mereka hanya menggunakan logika sebagai dasar dalam interaksinya. Namun INTJ yang telah berkembang biasanya bisa menyeimbangkan aspek logis dan emosional dalam interaksi sosial, terutama jika mereka melihat manfaat untuk jangka panjangnya. Kesimpulannya adalah, INTJ merupakan tipe kepribadian yang memahami bahwa tidak ada pencapaian besar yang terjadi hanya karena bakat bawaan saja. Mereka percaya bahwa disiplin, strategi, dan obsesi yang terkendali adalah kunci utama dalam mendominasi suatu bidang. Jika seseorang yang berbakat tidak bekerja keras, INTJ akan melewatinya dengan metode yang lebih strategis dan dedikasi yang lebih kuat. Itulah alasan mengapa obsesi INTJ selalu mengalahkan bakat tanpa disiplin. Karena bagi mereka kemenangan bukan sekedar kemungkinan, melainkan keharusan yang direncanakan dengan matang. Baiklah, seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.